Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Anugrah dengan NIM PM 02112422. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti ulangan dengan judul evaluasi komunikasi bisnis modern. Langsung saja ke slide selanjutnya, ada pendahuluan. Pendahuluannya, bagaimana cara manusia berkomunikasi dalam dunia bisnis? Dunia bisnis telah berubah dari waktu ke waktu, mulai dari masa lalu yang serba manual hingga masa kini yang serba digital, dan bagaimana kita akan menghadapi masa depan yang penuh inovasi. Slide selanjutnya, makna komunikasi bisnis. Di sini terbagi 3 poin, yaitu poin ke-1, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Artinya, komunikasi bisnis merupakan kegiatan mengirim dan menerima informasi, baik secara lisan, tulisan, maupun visual. Di dalam lingkungan perusahaan, tujuannya adalah agar semua pihak memahami apa yang harus dilakukan sehingga perusahaan bisa mencapai targetnya. Misalnya, efisiensi kerja, peningkatan penjualan, atau pelayanan yang lebih baik. Poin kedua, membantu koordinasi, negosiasi, dan pengambilan keputusan. Komunikasi yang baik membuat bekerja antar departemen bisa selaras atau koordinasi, membuat pihak internal dan eksternal bisa saling mencapai kesepakatan atau negosiasi, dan memberikan informasi yang cukup kepada manajemen untuk menentukan pilihan terbaik. Contohnya, koordinasi. Divisi marketing menginformasikan rencana promo ke divisi produksi agar stok disiapkan. Negosiasi. Perusahaan berkomunikasi dengan supplier untuk mendapatkan harga terbaik. Poin ketiga, ada tanpa komunikasi yang baik, strategi sulit dijalankan. Jika perusahaan punya strategi bagus sekalipun, strategi itu tidak akan berjalan jika informasi tidak tersampaikan dengan jelas kepada seluruh karyawan. Misalnya, strategi pemasaran baru tidak akan efektif jika tim sales tidak diberi arahan yang lengkap. Komunikasi adalah penghubung antara rencana dan eksekusi. Ada next slide-nya. Masa lalu komunikasi tradisional. Di sini ada terbagi 3 poin, yaitu poin pertama, media utama, surat, memo, telepon, kabel, atau tatap muka. Pada masa lalu, perusahaan belum memiliki teknologi digital seperti sekarang. Karena itu, alat komunikasi yang digunakan adalah surat, memo, telepon, dan kabel. Poin kedua, informasi bersifat formal dan lambat. Komunikasi pada zaman tradisional cenderung lebih resmi. Contohnya, bahasa yang digunakan dalam surat atau memo harus mengikuti format tertentu. Tidak bisa mengirim pesan spontan seperti chat saat ini. Poin ketiga, contoh surat bisnis laporan diketik manual. Dulu tidak ada sistem digital seperti Word atau Google Docs. Sebagian besar dokumen dibuat menggunakan surat bisnis dan laporan diketik manual. Menggunakan mesin diketik, jika terjadinya typo harus diketik ulang dari awal. Cara kerja seperti ini membuat proses pembuatan dokumen lebih rumit, memakan banyak waktu, dan rentan kesalahan. Next slide-nya ada tantangan komunikasi di masa lalu. Di sini ada terbagi 4 poin. Poin ke-1 ialah pesan lambat sampai. Karena masih memakai surat atau telepon kabel, informasi membutuhkan waktu lama sebelum diterima. Poin kedua, sulit koordinasi jarak jauh. Tanpa internet, komunikasi antar kantor atau antar kota tidak bisa dilakukan secara cepat dan real time. Poin ketiga, risiko salah paham tinggi. Pesan tertulis atau lisan sering tidak disampaikan dengan jelas sehingga mudah terjadi kesalahan atau miskomunikasi. Poin keempat, tidak efisien untuk bisnis cepat. Proses komunikasi yang lambat membuat perusahaan sulit memproses perubahan besar dengan cepat.
Di sini ada ada slide selanjutnya. Masa kini, digitalisasi komunikasi. Terbagi lagi ada 4 poin. Poin ke-1, munculnya email, media sosial, dan aplikasi kolaborasi seperti Zoom, Slack, WhatsApp. Poin kedua, komunikasi cepat, efisien dan global. Poin ketiga, dukungan data real time dan kerja jarak jauh. Ada slide selanjutnya. Dampak komunikasi digital. Kolaborasi tanpa batas. Poin ke-1, kolaborasi tanpa batas geografis. Ada poin kedua, tim global secara daring. Poin ketiga, meningkatkan efisiensi dan interaksi pelanggan. Contoh, digital marketing dan chatbot. Sini ada next slide-nya, tantangan era digital. Sini terbagi ada 4 poin, yaitu poin ke-1, overload informasi, etika komunikasi sering diabaikan, kurangnya kontak personal. Poin keempat, resiko keamanan data. Next slide-nya, masa depan inovasi komunikasi bisnis. Terbagi menjadi 3 poin. Poin ke-1, AI membantu analisis pesan dan layanan pelanggan otomatis. Poin kedua, VR atau AR mendukung rapat virtual interaktif. Poin ketiga, komunikasi masa depan lebih cepat dan visual. Ini next slide-nya, harapan dan prediksi. Terbagi ada 3 poin juga. Poin ke-1, teknologi membantu efisiensi tapi butuh empati manusia. Poin kedua, komunikasi bisnis akan semakin personal dan adaptif. Poin terakhir, yaitu poin ketiga, fokus pada human centered communication. Di sini ada penutupnya, yaitu evolusi komunikasi bisnis modern menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi dalam dunia kerja. Dari komunikasi tradisional hingga era digital yang serba cepat. Namun, meskipun teknologi mempermudah penyampaian informasi dan kolaborasi, keberhasilan komunikasi bisnis tetap bergantung pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan jelas, etis, dan penuh empati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.